Shalom, selamat pagi Ibu Bapa dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sumber kekuatan kita pada hari ini diambil dari kitab Markus pasal yang kelima ayat yang ke-34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara terkasih di dalam Kristus, sekilas membaca hanya satu ayat ini saja menjadikan kita si pembaca tertegun melihat betapa beruntungnya si perempuan mendapatkan kesembuhan dari Yesus hanya dengan memegang jubahnya saja. Ternyata lebih dari itu. Perempuan itu sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Segala upaya sudah dilakukannya, bahkan sampai habis-habisan ia membiayai perobatannya ke tabib-tabib supaya mendapatkan kesembuhan. Tapi hasilnya nihil, tidak berfaedah, bahkan keadaannya semakin memburuk. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Dapat dipastikan yang ia dengar ialah berbagai kuasa Yesus yang menyembuhkan dan mengajar orang banyak. Dengan tekad yang bulat, ia segera mencari Yesus. Betul saja, ketika itu ia mengetahui bahwa Yesus sedang berada di tengah kerumunan puluhan bahkan ratusan orang yang mengiringi langkah perjalanannya. Perempuan itu berikhtiar, bertekad, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan terjadilah, ia memperoleh kesembuhan. Dapat kita bayangkan dalam situasi habis-habisan setelah ke tabib, kemungkinan besar ia tidak memiliki pengharapan lagi untuk dirinya menjadi sembuh. Tapi setelah ia mendengar berita tentang Yesus, maka timbullah lagi harapannya. Dan itu adalah satu-satunya harapan yang ia miliki. Seandainya di satu-satunya harapan itu juga tidak dapat memberikannya kesembuhan, bisa jadi dia akan frustasi dan putus asa. Kuasa Tuhan bekerja di saat kita tidak berdaya, tanpa menyisakan banyak tenaga. Justru disitulah kuasa Tuhan bekerja. Hal yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi itu menjadi kepastian bagi Allah. Di sisa harapan terakhir, Tuhan tidak mengecewakan iman dan harapan perempuan itu. Kita pasti pernah berada di situasi terendah, seperti cerita perempuan yang mengalami sakit pendarahan, baik itu secara perekonomian maupun sakit penyakit yang diderita. Seringkali orang yang terpuruk secara perekonomiannya akan mudah putus asa dan mengambil keputusan sendiri untuk mengakhiri segalanya. Berita-berita tentang keluarga yang bunuh diri karena perekonomian lemah sudah banyak kita dengar. Begitu juga dengan kabar-kabar tentang orang yang sakit cukup parah dan semakin melemah fisiknya, dan akhirnya menyerah pun juga sudah banyak kita dengar. Ingatlah, di situasi titik terendah sekalipun, Tuhan dapat menghidupkan harapan kita dengan iman yang kita miliki.
keraguan-raguan kita lebih sering menggagalkan keajaiban dan mujizat Tuhan yang akan terjadi di dalam hidup ini. Jarang sekali kita menjumpai keyakinan yang besar seperti cerita perempuan di atas. Datanglah kepada Tuhan dengan iman dan pengharapan yang kita miliki. Kuncinya hanya satu, yaitu menghilangkan keraguan. Sekecil apapun keraguan itu, hilangkan. Maka kita akan mendapatkan satu mujizat besar yang terjadi di dalam hidup ini. Dan perhatikanlah, sekalipun si perempuan itu tidak termasuk dalam bilangan orang banyak yang mengikuti Yesus, tapi iman dan usahanya itu membuatnya memperoleh bagian terbesar yang bisa saja tidak terjadi dari antara orang banyak itu. Sebab belum tentu orang banyak yang berkerumun itu mengenal Yesus dengan baik dan benar. Tetapi si perempuan itu mengenal Yesus hanya melalui mendengar cerita-cerita orang, dan timbullah iman yang penuh untuk mencari Yesus. Kita pengikut Kristus pun juga seperti itu. Seringkali hanya menjadi pengikut, tapi belum mengenal Yesus secara utuh di dalam pengalaman iman. Tuhan Yesus hanya dapat dikenal secara utuh di dalam pengalaman iman. Sebab iman kita itulah yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kuasa dan mujizat, bersyukur kami memilikimu. Lihatlah kehidupan kami Tuhan yang penuh keraguan ini. Sertailah perjalanan iman kami Tuhan. Satu di antara kami yang membaca dan mendengar firman-Mu dari Markus pasal 5 ayat 34 ini memiliki situasi yang hampir sama dengan si perempuan itu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Berikanlah kami pemulihan dari keadaan perekonomian keluarga dan sakit yang kami derita. Asal kami sebut saja nama-Mu, ya Yesus Anak Domba Allah, kami mendapatkan pemulihan itu. Firman-Mu bekerja di dalam hidup kami, dan iman kami menyambutnya dengan penuh pengharapan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bertekuk lutut di hadapan-Mu. Amin.